what you got to play. Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobatku semuanya? Ketemu lagi bersama saya di Sobat Hitam Putih. Pastinya saya selalu mendoakan yang terbaik, terutama buat sobat-sobat yang sudah mendukung dan selalu setia menyimak. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan dalam segala urusannya. Oh iya, tak lupa lagi buat sobat-sobat yang ada di Malaysia dan Singapura, semoga seronok dengar pembahasan dari Sobat Hitam Putih ini tentang seputar perawatan burung kacer. Dan gak lupa juga buat sobat-sobat yang dari Prancis ya maksudnya perapatan Ciamis gitu. Kemarin juga ada ya sobat-sobat yang dari Prancis, perapatan Ciamis, yang ikut menyimak dan berkomentar juga. Apa kabar sobat-sobatku semuanya? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu pembahasan perawatan burung kacer, yaitu tentang cara menjemur kacer yang baik dan benar. Kebetulan sekali kemarin kita punya pertanyaan dari sobat kita, dan sepertinya pertanyaan ini ada kaitannya juga dengan masalah penjemuran burung kacer. Pertanyaan ini datang dari nama akun, siapakah dia? Sandy Man. Maaf om, mau tanya, kacer saya pas digantang awal main ngotot, lanjut diam, gak ada respon. Rawatan hariannya mandi seminggu 2 kali, 7 pagi 7 sore. Oke, pertanyaan dari Mas Sandi ini saya akan kaitkan dengan masalah penjemuran. Dan seperti biasa kita akan bahas sambil ngedongeng, karena hal penting ini, masalah penjemuran ini bisa disimak untuk sobat-sobat semuanya dan nantinya bisa diterapkan perawatannya juga. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Check in cerot. Oke sobat, masalah penjemuran pada burung kacer ini sepertinya masih banyak sobat-sobat yang pada keliru. Masih banyak sobat-sobat yang pada keblinger. Ya mungkin karena memang belum benar-benar memahami tentang masalah penjemuran ini. Apakah kacernya memang harus dijemur? Apakah memang kacernya harus dijemur kenceng? Apakah kacernya membutuhkan penjemuran, atau memang kacernya cenderung minim penjemuran? Sekarang kita lihat pertanyaan dari Mas Sandi. Maaf om, mau tanya, kacer saya pas digantang awal main ngotot, lanjut diam, gak ada respon. Rawatan hariannya mandi seminggu 2 kali, 7 pagi 7 sore. Kemudian saya tanya balik, rawatannya ada penjemuran gak bang? Dan Mas Sandi menjawab, kalau dijemur bentar mangap, gak mau diam om. Alasan Mas Sandi ini tidak memberikan penjemuran dalam perawatannya karena kacernya kalau dijemur bentar mangap, gak mau diam. Nah, Mas Sandi ini juga bisa saja keliru masalah penjemuran ini, bisa saja terkecoh. Karena kalau kita melihat dari cerita Mas Sandi saat menggantangkan kacernya, awalnya main ngotot, lanjut diam, gak ada respon. Nah ini biasanya terjadi karena kacer itu kurangnya power, kurangnya tenaga, dan kurangnya emosi. Apalagi untuk kacer yang karakternya karakter giras. Begitu dia ditempel, begitu dia digantung, langsung jadi. Dia kerja ngotot, dan jika dia kondisinya 0 power atau 0 tenaga atau minim tenaga, minim emosi, ya tentu tenaga dia habis, mungkin sampai situ. Nah kan seperti itu. Nah dan kalau melihat lagi cerita Mas Sandi ini, nggak ada mengindikasi kalau kacernya itu over emosi. Sementara untuk kacer mendapatkan tenaga, mendapatkan power, dan mendapatkan emosi, yaitu bisa kita dapatkan juga dari penjemuran. Oke sobat, kita lanjutkan kembali dongengnya.
Untuk kacer gantangan ini, yang pertama si kacer harus mendapatkan titik sehatnya dulu, mendapatkan pitnya si kacer. Jadi sehat harus dari luar atau secara fisik, kemudian sehat dari dalamnya juga. Misalnya kacer yang oper birahi, kacer yang oper emosi, kacer yang metabolismenya lambat. Nah, mungkin secara fisik atau secara dari luar si kacer itu memang sehat, tetapi sebenarnya untuk kacer gantangan, kacer itu tentu kacer yang sedang bermasalah, artinya dia tidak akan mendapatkan titik performnya dia. Dan untuk masalah penjemuran, apalagi untuk kacer yang bermasalah, kita itu jangan melihat dulu dari tingkahnya si kacer saat dijemur, tetapi yang terpenting kita itu harus melihat dulu dari kondisi kotoran si kacer. Coba sobat perhatikan kondisi kotoran kacer yang seperti ini, lembek, basah, besar, tidak bulat, tidak padat, tidak agak sedikit kering. Kondisi kacer yang seperti ini menandakan kacer yang sedang malnutrisi. Malnutrisinya dia itu yaitu kelebihan nutrisi yang berkaitan dengan metabolisme si kacer. Sistem metabolisme itu yaitu sistem pengolahan makanan dan minuman supaya dicerna menjadi energi. Dan jika si kacer kurang penjemuran, maka sistem metabolisme si kacer itu akan lemah dan lambat. Jadi asupan nutrisi, asupan protein, asupan gizi itu tidak akan seimbang karena lemahnya metabolisme si kacer. Jadilah dia itu tidak akan mendapatkan tenaga dan timbullah kotorannya seperti ini. Yang mungkin yang si kacer dapat itu mungkin birahinya naik, mungkin juga iya. Obesitas juga bisa jadi, kan seperti itu. Jadi jika kotoran kacer masih lembek, masih basah, masih besar-besar terus seperti ini, apalagi numpuk di satu titik ya, atau di satu tempat ya, ini kacer yang belum bisa masuk ke tahap settingan. Jadi belum bisa disetting dulu, karena percuma bagaimanapun juga dibolak-balik settingannya nggak bakalan ketemu. Baik itu kacer tipe dingin, baik itu kacer tipe panas. Kalau kotoran masih seperti ini, maka yang harus kita lakukan yaitu memberikan rawatan penjemuran. Kita itu nggak usah takut kalau kacernya bakal oper penjemuran selagi kotorannya masih lembek-lembek, masih basah-basah dan besar-besar seperti ini. Bahkan untuk mempercepat, lakukan penjemuran tiap hari dulu sampai dimana si kacer itu mendapatkan titik sehat atau mendapatkan titik pitnya dia. Kemudian jika si kacer sudah mendapatkan cukup penjemuran dan sudah berada di titik kondisi sehatnya dia, maka ditandai dengan kotorannya pun berubah, bentuknya kecil, bulat, padat, agak sedikit kering. Nah, itu biasanya kondisi si kacer sudah mendapatkan titik sehatnya dia. Nah, maka dari itu barulah kita ngerem, jangan digas terus. Sobat bisa perhatikan dan bisa bedakan kotoran kacer yang seperti ini. Bentuknya bulat, agak sedikit kecil, kemudian padat, agak sedikit kering. Nah, sobat pasti bisa bedakan dengan kotoran yang basah-basah, kotoran yang lembek, besar-besar. Nah, jika kotorannya sudah seperti ini, sudah bagus, maka biasanya si kacer mendapatkan titik sehatnya dia dan barulah bisa masuk ke tahap settingan. Nah, dari kotoran itulah kita bisa menentukan perawatan pada kacer kita. Apakah kacer kita ini membutuhkan penjemuran atau harus menyetop penjemuran. Oke sobat, sebenarnya untuk proses
penjemuran ini masih panjang ceritanya. Ini hanyalah proses mencari titik sehatnya dia, dimana kita itu melihat dari kotorannya. Selagi kotorannya masih basah, lembek, gede, besar-besar, yang kita berikan yaitu penjemuran sampai dimana dia itu menemukan titik sehatnya dia. Dan setelah kotorannya kecil, nanti ada proses untuk mencari settingan, dan kita juga bisa tahu dari kotoran yang sudah kecil ini, kita bisa tahu kacar kita ini tipe panas atau kacar kita ini tipe dingin. Atau misalnya istilahnya kacar kita ini cenderung melakukan rawatan penyemuran atau cenderung melakukan rawatan pemandian minim penyemuran. Nanti kita akan bahas di part 2 selanjutnya. Nah, kalau kita misalkan bahas sekarang takutnya kepanjangan, nanti yang ada sobat-sobat malah pada bosan lagi. Lagian kopi saya juga udah habis gitu. Oke, semoga informasinya bisa bermanfaat, bisa menambah ilmu dan menambah wawasan untuk kita semuanya. Nantikan pembahasan selanjutnya. Tetap ikuti dan terus terhubung bersama saya di Sobat Hitam Putih, tempat dan sobatnya para pecinta kaca. What you got to play, generic drops